sedaya ingkang minulya, wulan Muharram niki nggih menika wulan ujiane para nabi. Salah satu diantarane nggih menika ujianipun Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berdakwah di Mekah. Beliau banyak mendapatkan rintangan-rintangan dari kaum kafir Quraisy, yang kemudian ringkese cerita akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju ke Madinah utawi riyen Yasrib, ke kota Madinah. Di kota Madinah Kanjeng Nabi mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat pada awalnya. Alhamdulillah, perkembangan Islam di Madinah selepas hijrah mengalami peningkatan yang luar biasa, sampai akhirnya agama Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, bahkan di Eropa. Di Eropa contohnya di Spanyol, ya. Dulu Spanyol itu 90% Muslim, tapi semenjak beberapa tahun kemudian akhirnya berubah. Masjid di Cordoba sana, kemudian istana, saat ini sudah beralih fungsi menjadi gereja. Tidak demikian di Turki. Di Turki dulu Nasrani, kemudian masuk Islam ke sana. Gereja yang tadinya itu tempat ibadah, yang tadinya gereja, kemudian saat ini tidak dijadikan masjid tapi dijadikan museum. Hagia Sophia itu salah satu bentuk hormat kita umat Islam kepada agama Nasrani. Kemudian ringkese cerita, kalau saya ceritakan tentang sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad, kemungkinan sampai 2-3 jam. Ini saya ringkas saja. Ringkase cerita, Islam menyebar ke Indonesia. Awal pertama kali ke Indonesia dibawa oleh para saudagar pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, kemudian bahkan ada dari Cina. Setelah Islam dibawa ke Indonesia melalui kerajaan Samudra Pasai pertama, kemudian Islam berkembang, semakin berkembang ketika muncul Wali Songo. Wali Songo menyebarkan agama Islam kanthi mau'izatul hasanah, kanthi muasyarah bil ma'ruf, kanthi kebaikan, kanthi ramah. Wong-wong pesisir waktu semono senenge wayangan. Sunan Kalijogo akhiripun menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengenalkan kalimah la ilaha illallah yang kita kenal dengan jimat Kalimosodo, melalui wayangan yang pada waktu itu mayoritas penduduk di pesisir menyukainya. Kemudian kita bergeser ke Jawa Timur, Sunan Giri. Sunan Giri melihat penduduk setempat pada waktu itu senenge genduren, senenge damel ingkung, senenge selamatan yang tidak ada fungsinya. Ya. Kemudian Sunan Giri melihat seperti itu, mboten duka, jengkel, marah, boten.
Ananging Sunan Giri memberikan tambahan, tidak mengubah kabudayan setempat. Ananging Sunan Giri menambah api kumpul-kumpul kopiye. Ananging kudu ana hal ingkang bermanfaat sing ndekatke awake dhewe karo Sang Pencipta. Akhiripun apa? Dimasukkanlah ada tahlilan, ada yasinan, kemudian ada doa komplit di situ. Alhamdulillah masyarakat di daerah Pantura, Pantai Utara sampai sekarang sejarah membuktikan ya Islamnya itu sangat kuat. 350 tahun dijajah sama satu ya Portugis tahu, Spanyol tahu, kemudian Inggris ya tahu, sekutu di Surabaya, kemudian Belanda, Jepang 3,5 tahun. Itu tetap agama Islam mendominasi di daerah Pantai Utara sampai sekarang, padahal 350 tahun. Itu salah satu doa, salah satu barokahipun, doaipun dari para wali, kemudian diikuti dengan anak turune. Anak turune sinten? Anak turune nggih para ulama-ulama sesudahnya ya, Raden Fatah Kerajaan Demak, kemudian dilanjut Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya Jakatingkir, dilanjut Kerajaan Islam Mataram di Ngayogyakarta. Itu termasuk generasi penerus setelah Wali Songo. Refleksi bagi kita, bagaimana kita bisa membawa misi agama Islam yang yang ramah ya. Pertama, yang duruna ilan nas bi ainir rahmah. Yang duruna ilan nas berarti apa? Awake dhewe kudu ndelok sak padha menusa kanthi bi ainir rahmah, kanthi welas asih dan kasih sayang. Itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Wajah Islam yang sesungguhnya itu bukanlah Islam yang sangar mentungi wong, boten, tapi biaini rahmah, yang welas asih dan kasih sayang. Mugi-mugi awal tahun baru ini kita bisa muhasabah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian selalu meramaikan hal-hal yang positif di perumahan kita ini. Amin, Allahumma amin. Mugi pinaringan sehat, berkah, rezeki ingkang kathah, ingkang halal dumateng kita sedaya. Saking kawula kok bilih wonten hal ingkang kurang pas, nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.